wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita, yang dengan mensyukurinya itu insya Allah menambah nikmat itu kepada kita. Dan marilah kita menjauhkan diri daripada sifat kufur terhadap segala nikmat yang telah diberikannya, karena sifat kufur itu akan mengundang datangnya azab dari Allah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 6, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepadamu, niscaya akan ditambah nikmat itu. Tapi jika kamu kufur, maka ingatlah azabku sangat pedih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam ini tausiah kita mengenai hutang. Hutang jangan sampai dibawa mati. Jadi di dalam hadis dari Salmah bin Aqwa riwayat Bukhari dijelaskan, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz utiya bi janazatin. Lalu datanglah orang membawa jenazah. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, sholli alaiha. Ya Rasul, salatkanlah dia. Faqala, lalu Rasul berkata, hal alaihi dainun. Apakah ia yang meninggal ini ada utang? Qalu la, mereka menjawab, ia tidak punya hutang. Qala hal taraka syai'a. Nabi bertanya, apakah ia meninggalkan harta? Qalu la, mereka menjawab juga dia tidak meninggalkan harta. Fasalla alaih, maka Rasul pun menyolatkan jenazah itu. Summa utiya bi janazatin ukhra. Setelah selesai jenazah yang satu disolatkan, lalu mereka bawa, datang lagi orang-orang membawa jenazah yang kedua. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, sholli alaihi, salatkanlah jenazah ini. Qala, Rasul bertanya, hal alaihi dainun. Adakah ia meninggalkan hutang? Mereka menjawab, na'am, benar ya Rasul, ia meninggalkan hutang. Hal taraka syai'a, apakah dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya itu? Qalu, mereka menjawab, na'am, benar ya Rasul, ia meninggalkan harta salah satu dananir, beberapa dinar yang cukup untuk membayar hutangnya itu.
Fasalla alaih, maka Rasul pun menyolatkan jenazah yang kedua. Summa utiya bisalisati, kemudian datang lagi orang membawa jenazah yang ketiga. Mereka pun berkata, ya Rasulullah, sholli alaih, sholatkanlah jenazah ini. Rasul bertanya, hal alaihi dainun, adakah dia meninggalkan hutang? Jawab mereka, benar ya Rasul, beberapa dinar dia meninggalkan hutang. Nabi berkata lagi, hal taroka syai'ah, adakah dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya itu? Qalu, mereka menjawab, la, tidak ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, faqala sallu ala sahibikum, kalau demikian halnya, salatkanlah olehmu saudaramu ini. Saya tidak menyolatkannya. Lalu qala Abu Qatadah, di antara sahabat yang hadir waktu itu adalah Abu Qatadah. Ia berkata, ya Rasulullah, sholli alaih, salatkanlah dia, wa alayya dinu, adapun hutangnya itu sayalah yang akan membayarnya. Fa sholli alaih, maka barulah Rasulullah menyolatkannya. Bapak dan Ibu sekalian, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa Nabi sebelum menyolatkan seseorang atau jenazah, ia lebih dulu menanyakan masalah utang. Jenazah yang pertama, ia meninggal tidak berhutang dan tidak berharta. Rasul menyolatkan jenazah itu. Jenazah yang kedua, ia meninggal mempunyai utang, tapi ada harta yang ditinggalkannya untuk melunasi hutangnya itu. Rasul juga menyolatkannya. Jenazah yang ketiga, ia meninggalkan hutang, tapi tidak ada harta yang ditinggalkannya untuk membayar hutangnya itu. Rasul mengatakan kepada mereka, shollu ala sahibikum, salatkanlah olehmu saudaramu ini. Saya tidak menyolatkannya karena tidak bermanfaat baginya doaku, karena ia meninggalkan hutang dan tidak ada harta untuk membayar hutangnya itu. Lalu mendengar itu Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, salatkanlah dia, adapun hutangnya itu sayalah yang akan membayarnya. Baru Rasul menyolatkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini memberikan tuntunan kepada kita betapa beratnya masalah hutang. Jangan menganggap enteng atau menganggap sepele hutang. Karena hutang itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar di dunia, di akhirat pun tetap akan ditagih. Di hadis lain Nabi mengatakan, nafsul mukminu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqada ma'alai. Jiwa seorang mukmin tersangkut dengan hutangnya sampai utang itu diselesaikan. Nah, jadi sampai pun orang meninggal, yang utang itu tetap menjadi beban baginya. Nah, hadis lain lagi mengatakan, sahibud dainu murtahinun ruhuhu fi qabrihi hatta yuqada ma'alai. Orang yang meninggal lalu meninggalkan hutang tersiksa
tersandera rohnya dalam kuburnya sampai hutangnya itu dibayar. Nah, oleh karena itu Islam memberikan tuntunan kepada kita. Pertama, agar berhati-hati. Agar berhati-hati sedapat mungkin, seusaha mungkin dalam hidup ini jangan berhutang. Itu yang pertama. Jadi sedapat mungkin jangan kita berhutang. Yang kedua, kalau dalam suasana atau keadaan yang sangat mendesak, maka barulah kita boleh berhutang untuk kebutuhan mendesak itu saja. Jadi kita dilarang doyan berhutang, suka berhutang terhadap hal-hal yang tidak primer, yang tidak sangat dibutuhkan. Sekarang orang banyak yang suka berhutang ya, termasuk pemimpin kita berhutang. Hutangnya banyak sekali ya Pak. Suka berhutang. Islam tidak membenarkan itu. Jadi kalau dalam keadaan sulit misalnya sesuatu itu dibutuhkan dan tidak dapat baru bisa terpenuhi hanya lewat berhutang, barulah kita berhutang. Dan itu pun harus sesuaikan bayang-bayang dengan badan. Sesuaikan bayang-bayang dengan badan. Artinya utang yang menurut kita bisa berusaha untuk dapat melunasinya. Kemudian hendaklah diniatkan bahwa kita akan melunasi utang itu. Sebab ada juga orang berutang hanya bukan untuk membayar. Ketika mau berutang bukan main, lebih lunak gigi daripada lidahnya gitu. Tapi setelah dikasih utang, malah yang susah orang yang berutang mencari-carinya. Dia berusaha menghindar dari utang tadi. Jadi tuntunan Islam, kalau kita berutang, hendaklah dengan niat membayar utang itu, kemudian kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melunasi utang tadi. Yang ketiga, kalau terjadi utang piutang, hendaklah dicatat. Sebagaimana perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi dengan tidak tunai atau dalam berhutang begitu, maka hendaklah ditulis dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang saksi laki-laki, 1 orang saksi laki-laki lalu 2 orang saksi perempuan. Apa gunanya ditulis? Pertama, untuk menghindarkan timbulnya masalah di kemudian hari, silang sengketa atau berbeda pendapat, ingatan, karena yang namanya manusia ingatannya kadang tidak sama. Bisa saja misalnya A yang berutang kepada si B mengingat utangnya hanya 1 juta, tapi menurut si B yang mempiutangi 2 juta, nanti akan timbul sengketa. Maka dan adanya tercatat, tertulis dan ada saksi, maka ini terhindarlah hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, gunanya dicatat adalah agar keluarga, kalau di keluarga, atau
kalau di perusahaan agar orang-orang lain di perusahaan tahu bahwasanya kita berutang. Nah, misalnya siapa tahu si A tinggal di Padang, berhutang kepada si B, tapi tidak dicatat. Lalu dia ada urusan ke Jakarta. Ketentuan Allah berkehendak lain, dia meninggal di Jakarta, tidak sempat pulang. Tentu keluarga tidak tahu. Tapi kalau ada catatan, maka keluarga akan dapat melunasinya. Nah, selanjutnya orang yang berutang harus berusaha melunasi utangnya itu. Dan kalau misalnya jatuh tempo, ya harus menemui tempat dia berutang untuk menjelaskan. Kalau belum bisa bayar, dijelaskan belum bisa bayar, lalu minta ditangguhkan begitu. Dan di dalam surat Al-Baqarah 180 Allah mengatakan, wa in kana zu usratin panasiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum taqlamun. Dan jika orang yang berhutang itu mengalami kesulitan, dia berniat mau bayar dan sudah diangsurnya, tapi belum bisa melunasi, sedangkan temponya sudah jatuh. Panasiratun ila maisarah, kata Allah, beri tangguhlah ia untuk bisa mengasuh utangnya itu atau melas utangnya itu. Wa in tasaddaqu khairul lakum, dan jika kamu memberi sedekah, maksud di sini jika kamu membebaskannya dari utang itu sebagian atau semuanya, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum taqlamun, jika kamu mengetahui atau menyadari. Artinya apa? Orang tempat berutang itu harus memberi kelapangan bagi orang yang berutang, tapi yang ada niat membayar utang dan berusaha membayar utang itu. Yang kedua, orang yang berutang untuk kepentingan yang kebutuhannya itu, apabila tidak mampu membayarnya, ia berhak menerima zakat. Nah, jadi di dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan penerima zakat itu, salah seorang al-gharim, orang yang berutang. Nah, kalau di masa Nabi itu diambil daripada Baitul Mal, dari kas negara itu. Nah, kas negara. Nah, begitu tuntunan agama kita dalam berhutang ini. Nah, kalau misalnya seseorang berhutang, kemudian ia meninggal dunia sebelum hutangnya terbayar, bagaimana itu? Nah, itu sangat tergantung kepada rahmat Allah. Dan itu juga berdasarkan apakah yang berutang itu orang saleh atau orang tidak saleh, orang yang baik, orang yang tidak baik. Apakah yang berutang itu punya niat untuk melunasi utangnya atau tidak, dan apakah dia telah berusaha untuk melunasi utangnya itu, dan apakah dia berutang untuk kepentingan yang mendesak atau untuk sesuatu yang sebenarnya tidak begitu penting. Nah, jika orang yang berutang orang yang baik, orang yang saleh,
untuk kepentingan yang mendesak dengan niat membayarnya dan dibuktikan dan usahanya untuk membayar utangnya itu, maka Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Allah akan mengangkat utangnya itu. Tapi kalau tidak, maka orang yang berutang tadi, sebagaimana di sini kita katakan, nafsul mu'minu mu'allaqatun bidaini hatta yuqada ma'alai, jiwa seorang mukmin tersangkut dengan hutangnya itu sampai hutangnya dibayar. Kalau tidak dibayar, dia di akhirat dibayar, tetap akan dibayar. Dan kalau itu terjadi, maka ia termasuklah di dalam golongan orang-orang yang akan bangkrut. Apa maksud bangkrut? Nabi mengatakan orang-orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat membawa ibadah, sholat, puasa, zakat, tetapi ia juga membawa tanggungan-tanggungan dosa. Antara lain tanggungan itu adalah ia mengambil harta orang. Mengambil di sini ada dengan cara mencuri, ada dengan cara merampok, ada dengan cara menipu, dan ada dengan cara dia berhutang kepada orang itu, dia ambilnya harta dan cara berhutang dan tidak dibayarnya. Maka nanti di akhirat Allah akan memberi hukuman yang adil. Bagaimana keadilannya? Akan diambillah nilai ibadah-ibadahnya itu untuk menebus dan melunasi termasuk hutang-hutangnya tadi. Artinya bagaimana? Kita bekerja, kita beribadah, kita beramal di dunia ini, tapi karena kita tersangkut dan hutang-hutang kepada orang lain, maka amal ibadah kita itu hanya untuk diberikan menebus atau melunasi atau berhutang-hutang tadi. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan masalah hutang ini. Dan hutang itu tidak harus yang besar. Yang namanya hutang tetap hutang, walaupun sudah lama. Mungkin orang tempat kita berhutang itu sudah lupa, tapi yang hutang itu tercatat sebagai hutang. Nah, oleh karena itu kita pertama harus berhati-hati dalam berhutang ini, dan kita harus melakukan mengingat-ingat apakah kita masih punya hutang kepada orang lain. Kalau masih punya hutang, segeralah membayarnya. Nah, timbul pertanyaan, misalnya hutang itu sudah lama, apalagi waktu dia masih sekolah dulu, waktu kos bisa berhutang, tidak baru uang kos dan lain sebagainya. Tempat berhutangnya tidak diketahui lagi. Nah, bagaimana caranya? Pertama, diusahakan untuk mencari informasi tentang orang yang berhutang itu, tentang tempat orang berhutang. Kalau masih bisa dilacak, diketahui, maka dihubungi dan dibayar. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi, bukan berarti hutang kita itu bebas. Maka berdasarkan praktek para sahabat-sahabat Nabi, kita memberikan sejumlah utang tersebut kepada kepentingan umum dengan diniatkan bahwa adalah membayar utang kepada orang yang berutang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah sekarang ini yang perlu kita perhatikan di saat meningkatnya pola hidup hedonis, pola hidup konsumeristik. Kadang-kadang seseorang tidak lagi menjadi dirinya, tapi menjadi orang lain.
Ia lihat orang lain memiliki sesuatu, maka ia juga ingin memiliki itu meskipun ia tidak bisa memiliki itu, akhirnya dia tersangkut dengan utang. Nah, sekarang kan banyak macam utang ya, ada utang online macam-macam. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus berhati-hati terhadap utang ini. Jangan sampai utang tidak dapat kita bayar, kemudian terbawa sampai mati, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.